Kalau saya sih, kalau bisa ya saya menghindari untuk mengonsumsi obat sirup. Kalau saya sih tetap mau ya. Untuk saat ini belum ya. Kalau untuk saya pribadi, saya nggak akan pernah mau ambil resiko. Kalaupun pemerintah sudah menyatakan itu berbahaya untuk anak, ya lebih baik kita tidak konsumsi. Baru saja ya ada info, kemarin-kemarin itu baru terbit obat sirup yang aman ya. Selama itu ada info, ada rekomendasi dari BP POM, aman, barulah saya pede ngasih anak saya itu. Karena kan kalau namanya anak kecil itu dia bisanya minum obat sirup. Kalau untuk tablet gitu belum bisa. Mungkin kalau penggantinya sirup itu pakainya kan buyer, tapi itu pun harus resep dokter. Karena dari berita-berita yang saya lihat di TV dan saya baca artikel, banyak dampaknya ya kurang baik gitu. Jadi sebelum ada rekomen baru itu udah total anak saya sakit, panas, udah nggak minum obat sama sekali, banyakin minum air putih udah cukup. Halo G-Friends, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Karena kita kembali lagi di Polling Clinic dan akan membahas lagi persoalan kesehatan, terutama masalah kesehatan di negara kita tercinta di Indonesia. Bersama saya Mia Kusuma dan juga tentunya ada Profesor Chandra. Apa kabar Prof hari ini? Kabar baik. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya Prof ya. Tapi sebelumnya Profesor boleh dong ajak teman-teman G24 News TV untuk like, comment, subscribe. Jadi teman-teman sekalian, ini kan channel yang mencerahkan. Kali ini kita bicara tentang kesehatan, tapi tentu ada topik-topik lain. Ini semua mencerahkan. Tolong segera like, comment, subscribe. Prof, kalau saya lagi nggak bisa, Prof aja hostnya. Ya. Oke, Prof, kita tadi sudah sempat bertanya-tanya sama teman-teman ya. Ada masyarakat yang juga kita kasih pertanyaan soal ini bahasan obat sirup yang marak ini masih juga loh Prof, masih jadi perbincangan di tengah masyarakat. Kita juga sempat tanya mereka jadi ragu nggak sih untuk tetap mengkonsumsi obat sirup, bahkan juga kemudian ada dokter yang menganjurkan udah jangan lagi, atau ada obat tablet atau puyer yang diberikan ke anak-anak ya semacam itu. Nah sekarang yang ingin kita tanyakan ke Prof, ini sebenarnya kasusnya di Indonesia ini sedang seperti apa sih kondisi masalah obat sirup dan gagal ginjal ini, Prof? Ya, jadi baiknya kita mulai dari gagal ginjal. Oke. Jadi kan yang terjadi adalah beberapa bulan yang lalu peningkatan kasus gagal ginjal pada anak. Dan kita tahu cukup banyak yang meninggal dunia, kita tentu sangat sedih dengan hal itu. Nah, pada waktu mencari penyebab gagal ginjal akut pada anak, kemudian kan dunia ini kan ada WHO yang mengatur, bukan hanya mengatur, menyebarkan berbagai informasi kan. Iya. Nah, keluarlah informasi dari salah satu negara di Afrika yang juga mengalami hal yang sama pada waktu itu. Dan pada negara itu ditemukanlah 4 obat yang dia ekspor, dia impor dari negara lain yang ternyata ada kandungan yang namanya ethylene glycol, dan di ethylene glycol lebih tinggi dari kadar yang aman gitu. Karena ada informasi itulah kemudian dicari di obat di Indonesia ini, dan ternyata memang belakangan ditemukan obat-obat yang kadar ethylene glycol dan diethylene glycol lebih tinggi. Ada listnya tuh banyak banget loh, Prof. Itu memang terjadi pada obat-obat sirup. Nah, sesudah ada itu karena ya tentu saja kegelisahan di masyarakat, maka kelihatannya Kementerian Kesehatan langsung menghentikan semua obat sirup. Produksi. Walaupun menghentikan semua obat sirup, tidak boleh dipakai dulu. Oh, tapi sambil dicari yang mana dari obat ini yang benar-benar memang yang benar-benar berhubungan dengan ethylene glycol dan mana yang tidak. Tapi kan dari awal dihentikan semua. Maaf. Ini ada 2 pendapat memang yang bilang ini semua kok dihentikan, padahal kan belum tentu semua. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan loh ini kan demi keamanan anak kita. Tapi anyway itu sudah dilakukan. Sesudah itu dilakukan, maka kemudian dilakukan pengecekan satu persatu. Nah, sesudah dilakukan pengecekan satu-satu, kemudian dirilis obat ini yang berbahaya. Yang ditemukan beberapa berbahaya masih kecil, tapi yang banyak banget ini memang masih panjang listnya. Dari list yang panjang itu kemudian dikeluarkan yang ini aman,
yang ini aman, yang ini aman gitu. Jadi sekarang kita sudah punya katakanlah 2 daftar begitu. Satu daftar yang relatif mungkin sudah agak selesai yang menyebutkan obat mana yang ethylene glycol dan diethylene glycolnya jelas lebih dari kadar aman. Dan kita punya dari sisa obat yang banyak banget sudah ada sekian obat, karena ini angkanya berubah terus, saya tidak ingat angkanya, yang disebutkan bahwa ini sudah dicek dan ini aman. Jadi sekarang kalau kita mau menggunakan obat, kita mesti ikuti pengumuman dari Badan POM dan Kementerian Kesehatan, obat sirup mana yang sudah dinyatakan aman, itu tentu saja bisa dikonsumsi. Itu artinya satu. kita sudah bebas mengkonsumsi dari list yang aman tadi. Jadi satu, memang hubungannya dengan gagal ginjal, kedua memang sudah ada list. Nah yang ketiga, sebenarnya pertanyaan Nia tadi kan, memang obat sirup ini adalah bagian dari obat. Jadi obat itu ada kapsul, ada tablet, ada banyak jenisnya. Ada suntikan, ada yang dimasukkan ke dubur misalnya, ada yang disemprotkan, ada yang disirup. Jadi memang sirup ini bagian dari obat yang memang bentuk obat yang bentuk obat yang aman dikonsumsi. Artinya Prof, hanya obat sirup yang membutuhkan bahan ethylene glycol ini? Iya. Hanya sirup. Untuk membuatnya dalam hal ini dibuat seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian dari list yang aman dan tidak aman dan aman ini, artinya yang tidak aman ini apakah masuk ke dalam kecerobohan produsen pembuat obat? Tunggu sebentar, sebelum sampai ke sana. Jadi yang terjadi di negara yang di Afrika saya bilang itu, WHO juga menemukan 4 itu. Dan 4 itu langsung diberitahu kepada negara yang membuat obat itu, bilang ini ada kandungan yang berbahaya. Dan mereka mencari di mana letak bahayanya. Begitu. Letak bahayanya sih sudah jelas karena kadarnya kadar batas aman, tapi dicari niche-nya. Itu sudah duluan dari kita. Yang di kita juga begitu, sama juga. Jadi kita sudah ketemukan, artinya Badan POM sudah mengatakan beberapa obat ini yang tidak aman. Kemudian sekarang saya kira sedang berproses untuk mencari di mana sebenarnya miss-nya. Apakah di sini, apa di situ, apa di sini. Kita tunggulah hasilnya, kan prosesnya masih berjalan. Tapi itu kan katakanlah arena kebijakan publik ya. Arena kebijakan kita di rumah dan rumah tangga adalah kita memastikan kita menggunakan obat yang tadi lisan panjang yang sudah dinyatakan aman oleh Badan POM dan Kementerian Kesehatan. Artinya ketika kita memeriksakan anak ke rumah sakit atau ke puskesmas, dokter kemudian meresepkan, kalau misalnya masih ada yang meresepkan sirup, artinya tinggal kebijakan kita mau pakai itu atau enggak gitu. Harus petugas kesehatan harusnya sudah mengetahui daftar yang itu. Jadi yang diresepkan tentu tentu kekhawatiran kita ini loh, Prof. Yang kedua juga harusnya yang boleh dijual hanya yang itu. Yang itu ya. Jadi kalau dia resepkan yang daftar yang belum selesai diperiksa ya tidak boleh. Nggak boleh ya. Jadi ya kalau mau kita mau ekstra hati-hati, kita bilang ini udah pasti nih obat yang dalam daftar itu gitu. Itu mungkin satu cara. Dan itu bisa dilakukan di dokternya, bisa dilakukan juga di apoteknya. Karena apoteknya mestinya nggak boleh jual. Iya, harusnya. Iya. Artinya kan yang tidak aman ini sudah ditarik-tarikan dari peredaran ya, Prof ya. Oke, lalu kemudian pada 2 November, WHO mengeluarkan medical product yang menyatakan obat sirup di Indonesia substandar atau terkontaminasi. Itu kenapa? Jadi begini, WHO itu ada beberapa mekanisme. Kalau ada penyakit, ini kan pada kesempatan yang lain tadi kita pernah bicara tentang penyakit polio misalnya, dulu pernah penyakit COVID, dia mengeluarkan edaran yang namanya disease outbreak news. Itu mengatakan ada sesuatu penyakit yang merebak di entah negara mana, begitu. Kelompoknya namanya disease outbreak news. Tetapi kalau dia ketemu sesuatu pencemaran seperti ini, namanya medical product alert. Bisa obat, bisa alat gitu. Jadi namanya berbeda. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi, waktu di negara Afrika itu keluar, maka dia sampaikan juga di negara Afrika ini ada 4 produk yang substandar dan sebagainya itu adalah prosedur mereka menginformasikan. Maksudnya supaya negara lain tahu, ada obat kayak gitulah supaya. Nah, jadi begitu sudah ada kepastian bahwa beberapa produk kita di atas tidak sesuai dengan aturan itu, langsung masuk ke medical product alert-nya. Saya lupa yang keberapa itu, karena ingat saya yang di negara Afrika itu ke-6, jadi mungkin ini ke-7 atau ke-8 medical product alert. Informasi ini ya. Oke, balik lagi ke kandungan obat sirupnya. Obat sirup yang kemudian ada kandungan berbahaya ini sebenarnya kan obat-obat lama yang biasa kita konsumsi. Mungkin puluhan tahun, mungkin dari saya kecil gitu. Tapi kenapa baru sekarang bahan tersebut ditemukan? Apakah ada perubahan bahan bakunya atau apa sih, Prof? Ya, jadi, apa sih itu? Jadi balik lagi itu sebenarnya balik lagi ke sekarang yang sedang dicari. Kan ada beberapa teori, ada yang mengatakan mungkin karena COVID-19 maka orang mencari bahan pencampur yang lain. Mungkin dalam proses bahan pencampur yang ini ada ethylene glycol, diethylene glycol, atau ada berbagai kemungkinan masih bisa berlaku. Jadi saya kira kita
kita silakan yang berwenang untuk mencari penyebabnya bagaimana, tapi yang penting buat kita cari aman dari yang ini. Tapi yang jelas, yang sekarang mereka ketemu itu. Oke. Nah, anak-anak yang terkena, ada yang sudah kemudian menjadi korban begitu ya, Prof ya, itu sangat kita sayangkan. Tapi kemudian ada anak-anak yang sudah terlanjur mengkonsumsi dan mungkin dalam kondisi sakit. Lalu kemudian apakah ada efek jangka panjang setelah mengkonsumsi sirup Ya, ini? jadi ini kan terjadi baru ya, ethylene glycol ini ya. Memang sudah ada di beberapa negara lain. Oh ya, sebelum saya lupa, ini bukan pertama kali di Indonesia dan bukan pertama kali di negara Afrika itu. Di beberapa negara lain juga ini sudah terjadi dari waktu ke waktu. Ya, terjadi waktu ke waktu. Sejauh ini sih orang tidak bicara soal efek jangka panjang karena tidak ada data yang cukup lengkap untuk mengatakan ada efek jangka panjang. Tapi yang banyak dipertanyakan orang, ini anak saya udah kadung minum sirup. Nah, itu dia. Ya? Nah, jadi saya membaginya dua. Kalau sirupnya bukan masuk dalam daftar yang berbahaya kan yang ini kan, gitu kan? Ya, yang aman. Apakah ini dia sudah aman atau masih diteliti? Tapi kan yang jelas nggak masuk dalam daftar berbahaya. Jadi kita tentu ya jauh lebih tenang atau aman-aman saja. Tapi kalau dia masuk dalam daftar yang berbahaya ini dan sekarang anak itu sehat, kalau sakit kan sudah diobati. Kalau yang sakit sudah diobati yang berapa ratus itu. Kalau anak itu sehat, saya sih tetap menganjurkan bagus juga untuk konsultasi petugas kesehatan. Anak saya alhamdulillah sehat-sehat aja. Tapi anak saya minum obat tuh, saya baca di media kok obat itu masuk dalam daftar itu, biar diperiksa lebih lanjut. Tapi harusnya sih kalau ada dampak itu sudah akan kelihatan. Jadi kita tidak perlu juga terlalu khawatir. Walaupun minum obat itu, tapi kalau saya sih menganjurkan anak yang minum obat yang daftar jelas itu diperiksa. Tapi kalau yang ini sih nggak usah. Nah, Prof, tapi sejak maraknya kasus obat sirup ini, lalu kemudian banyak orang tua yang akhirnya beralih ke obat tradisional kayak gitu, karena jadi ragu gitu loh mau minum lagi obat yang diresepkan sama dokter gitu loh. Profesor menilai nomor ini seperti satu apa? kan sirup adalah, kita sudah bahas tadi, adalah bagian dari jenis obat yang resmi. Jadi obat sirup itu tidak perlu diragukan karena memang dari dulu juga orang juga udah minum gitu ya. Terus yang kedua, ada upaya keras dari pemerintah untuk mencari yang mana yang aman. Jadi sepanjang mereka sudah periksa dengan sangat efektif, kemudian ya tentu kita harus manfaatkan obat itu. Yang ketiga, nggak ada hubungan sama obat sirup sebenarnya. Kalau ada sakit apapun juga, kita cari pengobatan yang terbaik, begitu ya. Kalau pengobatan yang terbaik harus dengan obat apapun yang itu kita ikuti. Jadi saya sih, orang mau menggunakan obat tradisional itu sah-sah saja sepanjang itu memang diyakini obat yang terbaik. Kalau memang kita ragu-ragu, kita cari obat yang terbaik. Kita tanyakan kepada ahlinya mana obat yang terbaik untuk anak atau orang ini pada saat ini. Betul sekali. Artinya edukasi ke masyarakat juga penting ya, Prof, untuk terus mengikuti ya informasi-informasi yang tersebar sekarang kan, medsos gitu kan udah juga kemudian banyak bisa diakses di berbagai lokasi di Indonesia, baik di tempat terpencil juga. Artinya tidak ada alasan untuk kemudian jadi kekurangan pengetahuan soal ini ya, Prof ya, karena kesehatan itu menurut saya sih yang paling penting di atas segalanya. Betul ya, Prof ya. Oke. Nah, kemudian terakhir mungkin, Prof, yang ingin saya tanyakan, ini obat-obatan secara global. Kalau kita mengkonsumsi obat-obatan tuh apakah ada efek jangka panjang nggak sih? Karena katanya kalau obat satu itu menyembuhkan satu penyakit, tapi juga berakibat buruk ke yang lain gitu loh, Prof. Ya, sekali lagi ini kan bicara obat secara keseluruhan. Jadi obat itu dikonsumsi, nomor satu obat itu dikonsumsi kalau diperlukan. Ya, tentu ada jenis obat bebas, ada jenis yang obat yang harus diresepkan oleh dokter. Tapi kita mengkonsumsi obat kalau diperlukan. Kalau tidak diperlukan, jangan konsumsi obat. Itu hal yang jangan dikit-dikit obat, jangan dikit-dikit obat ya. Jadi kalau kita olahraga, minum yang bagus, makan, itu akan jauh lebih baik daripada mengkonsumsi obat apapun. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau konsumsi obat, gunakan obat sesuai dengan aturannya. Kalau obat bebas, kalau aturannya begini, ikuti aturan itu. Jadi jangan sembarangan beli obat ya. Pertama jangan sembarangan, kedua jangan terbalik. Misalnya sekarang kebetulan di bulan November 2022 ini ada seminggu yang disebut sebagai World Antimicrobial Awareness Week. Jadi antibiotik itu jadi nggak mempan lagi karena orang makan antibiotik nggak teratur. Harusnya dia makan. Jadinya imun ya. Jadinya imun. Harusnya dia makan 5 hari, begitu 2 hari keluhannya hilang, dia berhenti. Padahal harus lama-lama si kumannya tahu, ini dia belum mati. 2 hari dia cuma goyang-goyang dikit, begitu datang berikutnya dia, ya, itu salah satu contoh. Makanlah sesuai dengan aturan. Juga nggak boleh misalnya, si Anu demam, dia makan antibiotik itu enak. Kalau gitu saya juga makan yang sama deh, belum tentu kumannya sama walaupun demamnya sama kan begitu. Jadi
Jadi makanlah sesuai aturan, baik yang dibeli bebas maupun yang diprescribkan dokter, ikuti aturannya. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, balik lagi untuk semua jenis bahan kesehatan, itu sudah dilakukan penelitian yang sangat mendalam, sehingga obat-obat itu, atau vaksin atau apapun juga, itu adalah obat atau vaksin yang efektif dan aman. Karena penelitian klinik untuk menjamin obat dan vaksin itu bermula dari keamanan dulu, bukan efektivitas dulu. Kalau obat itu terjamin, obat atau vaksin itu aman, baru kemudian dicek berikutnya efektivitasnya. Ya sebenarnya hampir sama lah itu. Pokoknya jadi kita kalau obat itu resmi beredar, kita tidak perlu khawatir dengan keamanan dan efektivitasnya. Kecuali kalau kejadian seperti obat sirup yang sekarang ini. Mau apa lagi ya kalau ada seperti itu. Oke, Prof, sepertinya cukup, nggak perlu kesan-pesan lagi, semua kesannya sudah sudah diberikan oleh Prof. Mengingat waktu, kita harus akhiri dulu di episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, Prof, dengan isu-isu kesehatan yang pastinya terkini dan bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Baik untuk semua G-Friends yang sudah menyaksikan Polling Clinic, jangan lupa untuk like, komen, subscribe karena ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Saya Nia Kusuma, Profesor Chandra. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini ya. Kita minum dulu. Minum lagi sekarang ya. Sampai ketemu.